Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada konten kali ini kita membahas tentang kasus yang viral beberapa hari terakhir semenjak seorang novelis Felix Nesi mengangkat sebuah isu tentang seorang pastor yang kasus dengan perempuan di Keuskupan Atambua. Di sini ada dua kubu yang kita lihat, ada yang membela dan ada juga yang mengecam tindakan Felix Nesi. Akan tetapi Felix Nesi, seperti yang kita tahu, dia lewat postingannya menulis, dia menceritakan kronologi bagaimana dia masuk ke sel tahanan. Masyarakat berasumsi bahwa Felix dipenjara karena mengangkat isu tentang skandal seorang pastor. Ada juga yang beranggapan bahwa Felix dipenjara karena memecahkan kaca jendela dan mematahkan kursi. Ya, banyak pihak yang berasumsi dengan tindakan-tindakan Felix. Tetapi bagi saya, setelah kita melihat ada beberapa teman, banyak pihak yang berdiskusi, banyak pihak yang menyalahkan Felix, banyak pihak yang setuju dengan Felix. Kita telah mengetahui banyak kasus-kasus skandal para pastor yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi dengan sikap Felix yang menurut saya cukup berani, kita tidak hanya sebatas mencari benar dan salah tindakan Felix memecahkan kaca jendela atau mematahkan kursi di pastoran Bitauni di daerahnya, tetapi kita melihat tujuan dari tindakan Felix. Artinya bahwa di situ Felix berjuang untuk mengungkapkan skandal para pastor, di mana beberapa pastor, tidak semua, saya mengatakan tidak semua pastor ya, tetapi ada beberapa oknum pastor. Mereka berlindung di balik jubah mereka. Ya, banyak kesalahan, banyak kekeliruan yang pernah terjadi sebelumnya tetapi belum sempat diangkat. Atau mungkin tidak ada orang yang seberani Felix, atau mungkin tidak ada orang yang segreget, seagresif Felix. Tetapi kali ini kita melihat bukan pada benar salah sikap Felix, tindakan Felix sehingga membuat isu ini menjadi viral, tetapi kita melihat tujuan dari upaya Felix untuk membongkar kasus itu supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan seharusnya para korban itu mereka juga angkat bicara, jangan bersembunyi, jangan merasa diri juga bersalah, jangan malu. Jadi seharusnya lewat kasus Felix kita melihat dan kita harus bangun, dukung pergerakan Felix supaya kita bisa membongkar agar tidak ada lagi teman, keluarga, saudara, saudari-saudari kita yang akan menjadi korban selanjutnya. Karena kasus-kasus seperti ini membuat image para pastor menjadi rusak. Tapi tidak semua pastor, saya tekankan lagi, tidak semua pastor, ada beberapa oknum. Ya, lewat sikap Felix kita melihat tujuan dan ikut sama-sama memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Felix, bahwa perempuan-perempuan yang menjadi korban selayaknya membuka suara, entah mereka melakukan hubungan seksual atas dasar mau sama mau, atas dasar kesepakatan, tetapi pada dasarnya umat-umat Katolik tahu bahwa kaum hierarki gereja menjalani hukum hidup selibat, di mana mereka tidak berkeluarga, tidak bersuami, tidak beristri, dan tidak melakukan hubungan seksual. Jadi untuk teman-teman yang menonton konten ini, yang menyaksikan konten ini, saya mengajak bahwa kita jangan hanya sebatas melihat benar dan salah sikap Felix, karena secara hukum Felix memecahkan kaca jendela, terus mematahkan kursi. Dia sudah tahu bahwa dia salah lewat sikap itu dan sudah menempuh jalur hukum. Nah, sekarang kita kembali melihat tujuan dari Felix menyampaikan aspirasinya, yaitu mengungkapkan, yaitu membongkar kasus skandal yang dilakukan oleh para pastor atau kaum hierarki gereja. Oke guys, saya rasa untuk lebih jelas lagi kita bisa lihat di beberapa konten YouTube dari channel Miracle Present.
yang salah satu konten kreatornya adalah teman saya. Nanti saya sertakan link di kolom komentar, atau mungkin dia akan berkomentar setelah menonton konten ini. Atau juga teman-teman yang mau memberikan opini, entah mau mendukung perjuangan Felix membongkar kasus ini. Saya cuma minta kita bekerja sama untuk membantu kaum perempuan yang sudah menjadi korban itu agar mengungkapkan kasus-kasus yang pernah terjadi, atau bagaimana kita memutus rantai skandal yang dilakukan oleh beberapa pastor sebelumnya, agar tidak ada lagi pastor-pastor yang bermasalah dengan perempuan, atau mungkin juga ada dana gereja atau pastor-pastor bermasalah dan lain-lain. Ya, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Mungkin saya akan bikin konten lagi tentang bagaimana sikap Felix Nesi, membaca kolom komentar dari teman-teman. Saya akan bikin konten lagi. Ya, silakan memberikan pendapat Anda. Kolom komentar saya buka secara terbuka untuk publik. Dan mari bukan mendukung sikap Felix memecahkan kaca dan mematahkan kursi, tetapi mendukung perjuangan Felix membongkar skandal para pastor. Saya Ito Kaman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam, subscribe, jangan lupa berkomentar. Siapa saja bisa berkomentar.